Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bersama saya, Coach Reza Bastian, sebagai seorang praktisi digital marketing dan bisnis coach ya, yang melatih banyak UMKM, wirausaha kreatif, wirausaha muda, para penggiat pariwisata dan juga desa wisata, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya aktif ya men-sharingkan tentang ilmu digital marketing ya, selaku digital marketing yang aktif dan spesialis. Nah, di sini saya membahas banyak hal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang tutorial ya buat teman-teman yang mungkin belum mengoptimasikan atau mungkin belum pernah menggunakan salah satu aplikasi ataupun sistem yang ada di Facebook ya, yaitu adalah Facebook Marketplace. Nah, di sini saya memberikan update ya, update terbaru ya, menjelang tahun 2025, 2025 ya, yang dimana tentu akan ada berbagai macam hal yang berubah ya, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana yang nantinya bisa membantu para teman-teman ya, Bapak Ibu UMKM juga bisa mempromosikan produk ataupun jasanya di dalam Facebook ya. Dan sebelumnya saya ingin ngasih tahu juga, marketplace ini bukan marketplace di toko-toko sebelah ya, toko oranye, toko hijau dan lain sebagainya, bukan ya. Tapi melainkan adalah aplikasi yang ada ya, yang ada di dalam Facebook. Nah, pada momen ini saya menjelaskannya melalui laptop. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya ingin mau sama silakan gunakan laptop juga atau komputer. Tapi kalau misalnya menggunakan HP silahkan. Nah, di sini langsung aja cari aja menu ya di sebelah kiri ya. Kalau dari menggunakan laptop atau mungkin bisa juga HP-nya di mode desktop ya. Nanti bisa tampilannya seperti punya saya juga. Klik bagian marketplace ya. Nanti setelah itu dia akan mengarahkan tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat ya, teman-teman lihat. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tinggal klik jual barang ya. Tapi di sini teman-teman juga bisa nanti ngecek ya, apakah nanti kalau misalnya sudah melihat siapa nih yang mau ngechat kita ya, dia ada notifikasinya, ada kotak masuknya, dan ada yang beli, ada yang jual. Nah, ini kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu hal seperti itu. Tapi ini kita lewatin aja karena fokus kita adalah kita ingin menjual ya, bukan ingin membeli ya. Klik jual barang. Nah, di sini teman-teman ya, ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah barang dijual, yaitu adalah kita menjual satu barang ya. Yang kedua adalah kendaraan dijual. Misalnya teman-teman punya mobil, truk atau jenis kendaraan lainnya ingin dijual, silakan. Yang ketiga, rumah dijual atau rumah disewakan. Ini bisa untuk bagi teman-teman yang punya rumah. Nah, di sini saya akan ngebahas yang mungkin umum kita miliki ya, teman-teman miliki, yaitu adalah barang dijual. Ya. Tinggal klik barang dijual. Sederhana ya, simple ya sampai di sini ya. Nah, di sini nanti akan diarahkan ya seperti tampilan yang teman-teman lihat ya. Nah, langkah selanjutnya untuk updatean yang sekarang ini memang maksimalnya 10 ya. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan aja foto produknya. Tinggal klik saja, siapkan gambarnya. Ini saya sudah ada produk ya. Produknya itu kerupuk ya. Kerupuk putih ya. Nah, sambil menunggu gambarnya muncul, di sini teman-teman tidak hanya bisa mengupload satu gambar. Jadi bisa mengupload 10 gambar. Tapi ingat, jangan mengupload gambar yang serupa untuk gambar yang pertama. Karena kenapa? Itu biasanya terjadi error sistem. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mengupload gambar yang sama. Boleh sebenarnya sama, tapi angle-nya ya, arahnya itu loh. Jangan sama gitu loh. Dan jangan file yang serupa juga kayak gitu. Itu tidak bisa. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ya, ini kenapa kita lanjut aja untuk pengisiannya. Di sini kita masuk ke bagian pentingnya nih. Ini bagi teman-teman yang belum mengoptimasi ya, belum mengoptimasikan Facebook Marketplace-nya. Nah, ini bagian penting banget. Paling yang menjadi hal utama ya. Yang menjadi hal utama.
Yang pertama itu adalah perhatikan dari sisi judul ya. Perhatikan dari sisi judul. Misalnya produk kita itu produknya adalah kerupuk ya, kerupuk putih ya. Nah, maka nanti jangan hanya produknya saja. Pastikan memiliki keyword. Jangan pernah menyepelekan keyword. Banyak pebisnis ya yang saya jumpai, mereka tuh terlalu menyepelekan keyword, menyepelekan hashtag gitu ya, menyepelekan hal-hal yang mungkin sepele tapi itu dampaknya besar kayak gitu. Sharing materi ini akan saya jelaskan kenapa penting. Nah, ini kan kerupuk nih, kerupuk putih ya. Kalau hanya kerupuk putih kan kurang dapat ya. Ya, jadi kalau kita ingin bangun suatu brand ya, bangun suatu bisnis, pastikan orang itu tahu bedanya produk kita dengan produknya orang lain. Kayak gitu loh. Jangan kita jual orang lain jual kerupuk putih, kita juga jual kerupuk putih. Nah, jangan. Kayak gitu ya. Jangan ya. Jangan hanya produknya serupa. Maka harus ada embel-embel atau tambahannya ya. Tambahannya. Misalnya rasanya memang khas daerah gitu ya, khas daerah tertentu bisa kita buat, atau misalnya tidak pakai khas daerahnya, misalnya 3 rasa misalnya gitu. Jadi kerupuknya 3 rasa, jadi ketika lagi dimakan kerupuknya tuh ada 3 rasa yang kita nikmatin lah kayak gitu ya. Pernah ya makan makan ayam mungkin ya, itu tuh 3 rasa, pernah ya kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan. Ada juga mungkin bisa dengan sistem leveling. Leveling itu misalnya ada yang standar, ada yang sedang, ada yang pedas, ada yang pedas banget. Pernah ya lihat ya, pernah tahu ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja maunya apa. Inilah yang biasa disebut dengan unique sellingnya ya, unique selling pointnya kayak gitu. Apa yang menjadi keunikannya, apa yang menjadi orang tuh ingat gitu loh. Oh iya, produknya itu ini loh, kayak gitu loh. Nah, makanya ini menjadi hal penting ya teman-teman ya. Jangan hanya jual produk utamanya, jangan. Tapi jualah value-nya. Jadi jangan jual produknya, tapi jual value-nya, kayak gitu. Jelas ya? Ini untuk judul aja nih panjang nih saya jelasin nih. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu di sini ada tampilannya harga. Nah, harga ini banyak orang nyepelein gitu loh. Alah, harga aja gitu loh. Ngapain pakai harga yang terlalu ribet kayak gitu ya. Tapi sebenarnya powerful banget loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ya ke mall gitu ya, atau ke minimarket atau supermarket, katakanlah seperti itu ya. Kita bisa melihat harganya itu ya. Itu ada harga yang tidak pasti angkanya. Ya pernah lihat ya, angka itu tidak pernah benar-benar bulat gitu loh. Kadang 24.750, kadang 22.990, kadang 21.500 kayak gitu loh. Tidak ada yang benar-benar secara kita lihat itu nggak ada yang bulat gitu. Misalnya 22.000 itu sangat jarang ya. Sangat jarang sekali kita bisa melihat itu. Nah, itu sebenarnya masuk ke ranah psikologi ya, psikologi customer ya. Ketika orang melihat harga angka yang di depan itu menjadi angka utama ketimbang angka yang akhir kayak gitu loh. Jadi kalau orang lihatnya 49.990 ya berarti belum 50.000, masih di angka 40.000. Nah, kayak gitu loh. Makanya banyak orang jual produk itu ya angkanya nanggung-nanggung gitu loh. Nah, tapi itu bisa dikatakan sangat powerful sekali. Katakanlah keuntungan produk kita itu dengan cara seperti tadi itu Rp990 satu produk tuh. Katakanlah kita bisa jual sebulan itu adalah 100 misalnya ya. Tapi kalau kerupuk kayak nggak mungkin 100 ya, bisa lebih ya. Katakanlah 500 misalnya. Itu bisa berapa kita mendapatkan keuntungan dengan perspektif ya customer yang pada umumnya melihat dari harga yang nanggung seperti itu. Maka di sini kita bisa buat ya. Kita bisa buat misalnya harganya hanya 9.900 kayak gitu. Udah, jangan dibuat 10.000 kayak gitu. Di sini juga misalnya teman-teman nih kan kalau dilihat kan jual kerupuk doang kok
harganya mahal. Jangan bilang kerupuknya satu satu apa ya, satu biji ya. Tapi ini dibungkus ya, misalnya dibungkusnya tebal atau kerupuknya gede gitu ya. Jadi ini harus dijelasin juga nanti di dalam deskripsinya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kategori ya. Masuk ke kategori. Nah, di kategori ini ya, kita bisa pilih ya. Kita ingin pilihnya yang mana? Apakah peralatan, mebel, peralatan rumah tangga, kebun ya, perkakas, ini temanya rumah dan taman. Kemudian ada hiburan, video game, buku, film dan musik. Kemudian pakaian dan aksesoris itu ada tas dan koper, pakaian dan sepatu wanita dan pakaian sepatu pria, perhiasan dan aksesoris. Kemudian ada sisi keluarga, kesehatan dan kecantikan, kebutuhan dan peliharaan, bayi dan anak-anak, mainan dan game, elektronik ya, elektronik dan komputer, serba seluler, hobi, sepeda, seni dan kerajinan, olahraga dan outdoor dan lain sebagainya, macam-macam ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Nah, tinggal dipilih aja. Tapi memang kalau bisa bilang kalau makanannya di mana, maka di sini kita buat aja lain-lain aja. Karena kulinernya tidak ada seperti itu. Nah, di sini untuk kondisi tentu ya, kondisinya kita jualnya kondisi baru. Kita jual kondisi baru. Nah, kemudian di keterangan, nah ini yang agak perlu diperhatikan ya, yaitu adalah kita harus membuat produk itu penjelasannya itu membuat orang menjadi tertarik. Misalnya kerupuk ya, kerupuk putih ya, 3 rasa ini gitu ya, adalah produk yang terbuat dari olahan, misalnya kita jelaskan olahannya dari mana, misalnya gitu ya, olahan dari misalnya dari ibu-ibu, misalnya ibu-ibu lokal ya, yang ada di pedesaan apa misalnya pedesaan XYZ ya, atau ABC atau nggak usah di ABC, XYZ aja deh. Nah, kemudian nanti kita jelasin lagi. Itu pertama kita sampaikan itu adalah tentang pengertiannya, pengertian. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita menonjolkan dari sisi benefit ya, benefitnya. Kerupuk ini ya, kerupuk putih 3 rasa ini bisa menjadi teman ya, bisa menjadi teman makan di segala suasana. Suasana kamu atau suasana Anda ya, bebas. Suasana Anda atau suasana kamu bebas. Suasana Anda. Kenapa saya selalu katakan harus ada kata ke customer? Kenapa? Ya, karena dengan kita menyampaikan kepada mereka, berarti kita tuh sedang jualan ke mereka. Kayak gitu loh. Jangan kita membuat caption atau copywriting ya. Itu copywriting yang seolah-olah membanggakan diri kita. Jangan ya. Karena yang beli itu bukan kita ya. Kita jualin produknya gitu loh. Jadi jangan membuat kata-kata yang fokus ke diri kitanya. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada testimoni, silakan ya dibuat testimoninya. Alhamdulillah misalnya ya, Alhamdulillah produk ini sudah dinikmatin oleh kepala misalnya dinas ya, dinas koperasi dan UKM hingga misalnya gubernur misalnya ya, gubernur di daerah mana, misalnya daerah mana disebutkan daerahnya kayak gitu. Nah, sudah mengikuti ya produk ini misalnya. Kalau misalnya sudah ya silahkan ditulis, kalau enggak usah. Misalnya kalau ini sudah mengikuti kegiatan bazar baik secara lokal maupun nasional misalnya. Bahkan ada juga loh yang internasional, buat aja nggak apa-apa kayak gitu loh. Nah, misalnya kalau misalnya itu tadi kan udah sampai tuh ya, sudah misal kalau kita mau buat secara angka bisa ya, sudah lebih dari misalnya sudah lebih dari 500 ya, 500 orang merasakan produk kerupuk putih 3 rasa ini. Dan kata misalnya ya, kata siapa misalnya ya, sebut nama customernya, kata si Benny misalnya, kata si Benny
produknya gurih dan enak banget dibawa kemana-mana misalnya gitu ya, itu bisa dibikin ya. Kalau memang apa, bisa bawa gambar juga, jadi nggak hanya tulisan doang gitu. Nah, baru nanti setelah itu, nah itu dia ya, itu kita sampaikan. Nah itu dia produk ya, eh, produk yang sudah apa, produk yang sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang ya. Ini kita buat nih kayak nih, seni meyakinkan ya. Jadi kalau di teknik AITK itu convenience itu di C, convenience itu kita meyakinkannya. Jadi itu sudah oleh manfaat banyak orang kayak gitu ya. Convenience ya, convenience ya, meyakinkan. Nah, kira-kira Anda kapan atau kamu kapan misalnya? Kamu kapan mau merasakan manfaatnya seperti mereka ya, seperti mereka di atas. Nah, kan pernah ya kalau kita ngelihat iklan itu bahasa-bahasanya itu seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu adalah ajakan untuk mereka bisa beli. Makanya kalau konsepnya itu, kalau kita jualan jangan pernah kata beli. Beli ya produk aku ya, jangan. Jangan pernah beli gitu. Beli ya produk aku ya, jangan ya, nggak boleh ya, itu dilarang ya, itu selalu sampaikan ya. Jangan pernah bilang beli ya, miliki gitu loh, miliki ya, miliki produk aku gitu, miliki atau rasakan manfaatnya produk aku gitu loh. Jadi jangan pernah kata beli produk aku ya, karena kalau kata beli itu kata perintah ya, perintah yang kalau kita bahasakan tuh kasar ya. Jadi membuat orang tuh jadi apa ya, tertekan gitu loh, harus beli. Oh, aduh saya nggak mau beli gitu loh. Tapi kalau bilang rasakan yuk, yuk rasakan manfaatnya seperti yang mereka-mereka yang di atas gitu. Intinya mereka sudah duluan loh, ibaratnya kalau kapal mereka udah mau berangkat nih kayak gitu loh. Kita tinggal siap-siap kita nih gitu loh, mau naik juga nih ke kapalnya kayak gitu. Jadi usahakan dengan kata-kata seperti itu. Atau kalau misalnya dalam lingkupnya bukan produk, kalau misalnya layanan gitu ya, layanan jasa misalnya, itu tuh investasi. Yuk investasi sekarang juga kayak gitu. Jangan kata beli tapi investasi. Yuk investasi yuk sekarang juga kayak gitu. Karena kalau kita bergerak di layanan, di jasa, itu orang memang nggak ngerasain makanan ya kan, itu bukan makan makanan gitu ya. Tapi adalah jasa kita. Jasa gimana ya? Investasi. Mereka berinvestasi apa? Dari leher ke atas kayak gitu loh. Apa maksudnya? Ilmunya kayak gitu loh, ilmunya kayak gitu. Jadi memang pastikan seperti itu. Nah nanti di akhir bisa hubungin gitu ya, bisa hubungin ke nomor WA misalnya, ke nomor WA ya, 08 sekian 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 sekian. Kami tunggu ya gitu, kami tunggu ya cerita cerita apa, cerita terbaik kamu kayak gitu. Jadi kita nungguin testimoni dia gitu loh, secara nggak langsung. Jadi kita action di sini bukan tentang yuk gitu, bukan hanya sekedar oh kira-kira kapan nih kamu merasakan. Ketika ada bertanya kapan, itu kan ada hal yang harus dijawab. Kapan ya saya merasakan produk kerupuknya ya, kayak gitu loh. Berarti kan harus benar-benar kita jelaskan kayak gitu loh. Nah, dengan cara apa kita bisa merasakan manfaatnya? Ya hubungin dulu nomor HP-nya kayak gitu. Makanya saya selalu kritik tuh kalau UMKM yang kalau bikin story tuh langsung WA ya, beli produk ini WA ya misalnya gitu. Jangan. Orang nggak tahu ini produk apaan, ini kerupuk kerupuk cabai apa, kerupuk putih apaan gitu, manfaatnya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya jual kerupuk ya pasti bagi orang yang paham dengan kerupuk pasti ya apa, secara manfaat vitamin apanya nggak ada deh kayaknya kayak gitu loh. Jadi harus kita pandai dalam merangkai sebuah produk itu menjadi nilai lebih atau nilai manfaat kayak gitu. Nah memang hal menulis ini yang saya tunjukkan ini tidak mudah ya teman-teman. Jadi ini butuh jam terbang ya, butuh mengasah juga. Tapi bukan berarti tidak bisa. Teman-teman bisa tinggal ikutin saja arahan yang sudah saya buat nih, tinggal dilihat aja nih ya. Kalau misalnya apa, bisa dibaca aja nih, nanti tinggal disesuaikan aja dengan produknya kayak gitu.
Kemudian kita lanjut ke ketersediaan ya. Ketersediaan ini pastikan dia tawarkan sebagai tersedia. Ya. Jangan tawarkan hanya satu saja. Kalau satu saja nanti malah itu ya gimana ya? Jangan deh kayak gitu ya. Itu mau jualan loh ini teman-teman. Nah, kemudian label produk nggak usah diisi, sebenarnya nggak masalah. SKU nggak usah. Nah, ini juga menarik yang berikutnya, masalah lokasi. Sebenarnya kalau bicara lokasi itu, kalau bagi saya sesuaikan dari market mana yang bisa kita jangkau. Misalnya, ini kan saya di Pekanbaru gitu ya. Di Pekanbaru itu saya biasanya ngambil itu Riau dulu, provinsinya, Provinsi Riau. Nanti kita buat Riau gitu ya. Nah, ini ada Riau nih, Riau Indonesia, misalnya gitu. Nanti dapat tuh Riau, satu selesai. Kemudian nanti kalau kita mau lagi ya, mau lebih spesifik, kita bisa lanjut yang berikutnya. Misalnya kita ingin mana daerah Kota Rengat gitu ya. Rengat itu kan kabupaten ya, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kita pilih Rengat gitu loh. Nah, nih bisa nih. Tapi memang syaratnya kita nggak bisa banyak lokasi di satu postingan ya teman-teman ya. Jadi pastikan satu lokasi satu postingan kayak gitu. Nanti yang lihat tuh teman-teman yang dari lokasi ini kayak gitu loh. Karena luar biasa banget gitu loh. Saya dulu waktu itu pernah jual TV itu masya Allah banget itu ya. Yang beli dari Kabupaten Kampar gitu ya itu bisa wah banyak banget yang dia beli beli apa namanya TV saya kayak gitu loh. Karena TV-nya tuh bekas tapi memang bisa dibilang belinya harganya sangat bagus ya, bagus cukup mahal lah dia mau beli gitu loh. Itu dapatnya itu dari mana saya tanya, marketnya dari mana, dari marketplace kayak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah pertemuan juga ini baru ya, ini makanya ini saya bilang update nih, update-nya baru ya. Jadi kalau yang apa video belakangan beberapa waktu yang cukup lama ya ini nggak ada nih, setahu saya nggak ada ini kayak gitu loh. Ini kita bisa sesuaikan, biasanya kan ini langsung aja nih, langsung aja ke bawah gitu ya. Ini ada tambahannya nih, misalnya ada namanya pertemuan publik, misalnya bertemu di tempat umum ya kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti pengambilan di rumah kayak gitu ya, apakah dia ke rumah kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengantaran sampai rumah kayak gitu, kita yang ngantarin kayak gitu sampai rumah pembeli. Maka ini harus ada diskusi ya. Kalau saya pengalaman itu pembeli yang datang ke rumah kayak gitu loh. Apa memang agak was-was juga ya kayak gitu ya. Saya pun ke sana juga was-was karena itu daerahnya saya nggak tahu, daerah kabupaten nggak tahu gimana. Saya sampaikan kalau mau silakan datang kalau berkenan gitu, karena kita jualan itu penting ya. Memasak apa penting, tapi keselamatan juga penting ya teman-teman ya. Jadi jangan kita oh banyak nih yang beli gitu nanti lokasinya tadi mana-mana gitu, nah itu bisa membahayakan keselamatan kita. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya kayak gitu. Nah ini sebenarnya COD ya teman-teman ya, jadi tujuannya ini COD, cuman sistemnya mau gimana ini tergantung kita deh maunya seperti apa. Nah ini tinggal dipilih aja nih, pengantar sampai rumah muncul nih di sini. Nah kemudian ke bawah kita ya. Nah ini menarik juga nih ya, karena saya bingung juga ini kenapa harus ada ini gitu loh. Yang pertamanya promosikan tawaran setelah diterbitkan, yang kedua sembunyikan dari teman. Nah, ini jangan dipilih ya teman-teman ya. Kalau dipilih ya ngapain kita jual kayak gitu loh, disembunyikan dari teman ngapain kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ya kan mana tahu teman kita mau beli kan, seperti itu loh ya kan, nggak apa-apa, masa kita malu kita jualan kan, kita tidak maling gitu ya, ngapain kita malu. Nah kita pilih ini aja, promosikan tawaran setelah diterbitkan. Kemudian ini udah selesai ya, tanggal udah selesai, baru kita klik berikutnya. Ini mohon maaf jaringan saya agak gangguan ya, jadi nggak muncul ini gambarnya ya, harusnya muncul ini gambarnya. Tapi nggak apa-apa ya, ini selesai gambar tidak menghalangi untuk belajarnya ya. Nah ini menariknya teman-teman, ini menariknya marketplace ini di Facebook ini yang saya salut ya. Jadi kita tuh posting sekali, tapi kita nanti bisa mengpost ke berbanyak grup, banyak grup, kita bisa post ke banyak grup kayak gitu. Jadi kita nggak capek-capek amat gitu loh ya. Makanya keunggulannya salah satunya ini, kita post kemana, tapi pastikan sudah gabung grupnya ya teman-teman ya.
Kalau belum gabung grupnya gimana kita mau posting? Karena kita belum jadi anggota grup. Kayak gitu. Dulu pasti teman-teman salah fokus ya, nengok grup saya kok sawit semua gitu ya. Jadi kenapa sawit? Dulu tuh saya ada lini usaha itu di ranah apa? Pupuk ya, pupuk. Cuma pupuknya ini ranahnya itu adalah untuk para petani sawit kayak gitu. Karena Riau kan penghasil terbesar ya, nomor satu ya, kayak gitu. Jadi waktu itu jualan tentang perlengkapan-perlengkapan untuk petani sawit gitu. Jadi saya banyak gabung grupnya sawit nih, kayak gitu. Nah, jadi silakan teman-teman disesuaikan aja grupnya mau yang mana. Terus juga menariknya di sini, kalau sampai video ini saya buat ya, itu kita bisa banyak join banyak grup loh teman-teman. Di sini teman-teman sudah banyak join berapa grup nih kira-kira? Sudah berapa grup join kayak gitu. Nah, kalau di Facebook itu bisa itu lebih kurang itu 6.000 grup. Nah, bayangkan 6.000 grup kita bisa join. Bayangnya sampai sampai keriting itu tangan loh. Kita mau klik join itu loh. Tapi mohon maaf ya, maksudnya jangan hanya gabung grupnya aja ya, pastikan grupnya tertarget ya. Jangan asal-asal join nanti takutnya kita malah join di grup yang sesat gitu loh. Jangan sampai. Tetap waspada seperti itu. Udah ya. Sampai di sini mungkin ya untuk penjelasan marketplace. Nanti jika sudah terupdate, nanti dia akan muncul di beranda kita seperti itu. Udah simpel aja. Jika sudah tinggal klik terbitkan, selesai. Ini belum saya pilih nih grup-grupnya apa aja. Dan emang nggak saya posting ya. Nanti kalau ada yang beli nanti saya nggak ada kerupuk ya. Kerupuknya biasa doang. Nggak ada 3 rasa, ini sebagai tutorial saja. Seperti itu. Mungkin ya, sekian ya dari saya ya. Jika ada pertanyaan silakan chat aja di kolom komentar, nanti saya akan pasti balas ya. Selalu saya balas ya komentar teman-teman. Ingatkan saya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab. Semoga teman-teman nanti bisa update juga, dan ini adalah update terbaru untuk tahun 2025 seperti itu. Jadi silakan dimaksimalkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe ya channel ini jika ada manfaatnya, dan sebarkan ke teman-temannya yang membutuhkan. Dan like ya kalau kamu suka, dislike kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.